Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera, salah satunya Aceh. Stok BBM di Kabupaten Biren menipis sehingga membuat warga harus rela mengantri berjam-jam sejak subuh demi mendapatkan BBM. Selain Biren, Kabupaten Pidi juga mengalami kelangkaan BBM selesai banjir bandang menerjang. Bahkan harga BBM melambung akibat kelangkaan stok. Sementara itu Pemkab Bener Meriah mengatakan stok BBM untuk operasional tim evakuasi dan logistik dilaporkan tersisa untuk 2 hari ke depan. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan kondisi itu bisa menghambat proses evakuasi korban. Riswandika menyebut stok BBM untuk masyarakat di Bener Meriah bahkan sudah tidak ada sama sekali. Sementara itu PT Pertamina Persero memastikan BBM di wilayah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menyebut distribusi BBM sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun kapal kini sudah berhasil sandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. Terima kasih rekan-rekan media. Kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyikapi untuk video pencerahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Dan kami mengharapkan untuk masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar karena dari pihak BNPB maupun dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda, daerah Tapanuli Tengah maupun Sibolga. Tapi memang saat ini terkendala oleh bencana tanah longsor yang berada di daerah Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Jadi kami mengharapkan masyarakat agar bersabar dan kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Demikian, terima kasih. Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar atau illegal logging di hulu sungai. Praktik illegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur pada Sabtu 29 November.
Johan mengatakan, tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini. Jumlah korban tewas akibat tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh terus bertambah hingga mencapai 300 orang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengungkap penyebab utama banjir bandang tersebut. Setidaknya ada 5 kabupaten yang terdampak bencana parah, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Loes, dan Aceh Tenggara. Bencana ini dipicu 3 faktor utama dengan curah hujan tinggi hingga ekstrim sebagai faktor dominan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saryadi Jakarta pada Sabtu 29 November. Lana menyebut kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. Terkait longsor yang terjadi di 2 kabupaten di Sumatera Utara, Lana juga buka suara. Menurutnya, lokasi bencana di kawasan perbukitan curam hingga sangat curam yang mengelilingi kota Sibolga, khususnya di sisi timur selatan. Kini tercatat total ada 303 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data ini berdasarkan laporan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari pada Minggu 30 November. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di 1 titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih 1 titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus, ini kami kirim terus ya, setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Dan kami informasikan juga Kota Sibolga yang
yang saat ini masih belum bisa ditembus lewat darat. Untuk bantuan logistik, mulai besok kita akan juga mendorong logistik menggunakan jalur laut. Karena KRI bantuan TNI Angkatan Laut itu juga besok sudah tiba di Sumatera Utara. Kemudian untuk Humbang Hansunutan, ya, ini juga ada pengungsi sebanyak 1.712 jiwa, ya. Jadi bukan kakak tetapi jiwa. Kemudian Mandailing Natal tersebar di 8 titik pengungsian. Ya, nanti rinciannya silakan rekan media kami berikan rinciannya. Itu ada di 8 titik dengan jumlah per sore ini terdata 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas Gabungan di bawah koordinator BNPB untuk membuka jalur transportasi dan komunikasi. Untuk jalur transportasi Sibolga, Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka, ya, tapi masih belum selesai, masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu. Kementerian Kehutanan buka suara soal banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto mengatakan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir itu berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan ilegal hingga penebangan liar. Pernyataan itu disampaikan Dwi merespon tuduhan bahwa dirinya membantah banjir di Sumatera Utara bukan disebabkan oleh pembalakan liar. Adapun sebelumnya Kementerian Kehutanan disebut membantah dugaan pembalakan liar menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Terkait narasi itu, Dwi menegaskan bahwa penjelasan Kementerian Kehutanan tidak pernah membantah kemungkinan adanya praktik illegal logging di balik kayu-kayu yang terbawa banjir. Pernyataan itu disampaikan Dwi pada Sabtu 29 November. Dwi mengatakan penjelasan pihaknya dilakukan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang mereka telusuri. Dwi menyebut Kemenhub tengah menelusuri dugaan unsur penebangan liar yang saat ini tengah menjadi isu hangat publik. Menurut Dwi, Kemenhub tengah memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebab kejahatan kehutanan mulai dipoles dengan berbagai motif, salah satunya memanfaatkan skema pemegang hak atas tanah atau PHAT. Oleh karena itu, Dwi menegaskan pihaknya tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, namun juga menelusuri dokumen untuk menjerat penerimaan manfaat dari pemanfaatan kayu ilegal. Begini kondisi perubahan mewah Lumin Park Cluster di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Padang selesai diterjang banjir bandang. Sejumlah mobil hingga sepeda motor rusak selesai terbawa arus banjir. Genangan lumpur juga terlihat begitu tebal selesai banjir melanda wilayah perumahan elit di Padang itu. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @mikaela_rc_nugraha. Dalam keterangan unggahannya, ia menuliskan bahwa video itu dibuat pada Kamis 27 November selesai perubahan Lumin Park dilanda banjir. Mazda mah. Mazda. Tidak ada apa mah. Tidak. Ini. Hanya merasa sia. Ini kok jatuh lah. Allah ilah. Ini. Ini. Alhamdulillah. Masuk ke kita. Allah ilah. Banyak ya.
Panjang orang kawan loh. Okey bang, aku urut. Aku urut ah. Tolong banget pada BNPB, ini keadaan di klaster Women Park. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Lumin Park. Kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Itu mobil hanyut. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ini Lumin Park klaster habis. Ini Lumin Park klaster habis. Ya Allah, inilah pemandangan pagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini terendam semua ya Allah. Ya Allah, betapa derasnya ya Allah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Telah terjadi banjir bandar, banjir bandang ya Allah. Ya Allah, sungai Lubuk Minturun telah meluap ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Banjir deras sih, banjir luar biasa hebatnya ini. Dari pagi ini juga dibangunin sama Iqbal yang 6 tadi. Yang udah lihat di depan mata tuh udah ada dua mobil yang hanyut terbawa arus. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pertamina memastikan stok BBM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia selesai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kabar itu disampaikan oleh Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun pada Minggu 30 November. Robert mengatakan kapal distribusi sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun kapal kini sudah berhasil bersandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. Kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor membuat PT Pertamina Patraniaga harus melakukan penyesuaian besar pada pola distribusi energi. Robert mengatakan, meski sejumlah akses terputus, namun PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM dan LPG tetap mengalir dengan skema distribusi darurat.
Pihaknya bakal terus bergerak mencari rute alternatif agar penyaluran tidak terhenti. Robert menjelaskan bahwa kondisi lapangan yang berupa cepat membuat tim distribusi harus terus mengidentifikasi jalur alternatif. Sebagian rute yang sebelumnya menjadi jalur suplai utama tidak bisa dilalui mobil tangki karena jembatan amblas, jalan terputus, hingga genangan banjir yang terlalu tinggi. Tidak hanya akses darat, suplai melalui jalur laut juga terdampak gelombang tinggi. Namun ketersediaan stok tetap aman setelah 3 kapal sandar dan melakukan pembongkaran. Untuk itu, Robert mengatakan ada 4 kapal lain disiagakan sebagai floating stock untuk menjaga ketahanan pasokan regional. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto ikut turun langsung mengirimkan bantuan di Aceh pada Sabtu 29 November. Titik meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi, Aceh bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Rombongan Titik meninjau 2 lokasi pengungsian di Desa Plang Awe, Kecamatan Murudu. Mereka melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak hingga kebutuhan mendesak di lapangan. Kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam menangani bencana. Menhan mengatakan situasi memprihatinkan di Aceh memerlukan bantuan cepat. Menhan menegaskan bahwa seluruh upaya harus dilakukan cepat tanpa menunggu rapat atau koordinasi berlarut. Ia juga memastikan TNI mulai mengirimkan bantuan secara bertahap ke wilayah terdampak. Sementara itu Panglima TNI diperintahkan mengerahkan personel tambahan untuk mempercepat distribusi. Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera, salah satunya Aceh. Stok BBM di Kabupaten Biren menipis sehingga membuat warga harus rela mengantri berjam-jam sejak subuh demi mendapatkan BBM. Selain Biren, Kabupaten Pidi juga mengalami kelangkaan BBM selesai banjir bandang menerjang. Bahkan harga BBM melambung akibat kelangkaan stok. Sementara itu Pemkab Bener Meriah mengatakan stok BBM untuk operasional tim evakuasi dan logistik dilaporkan tersisa untuk 2 hari ke depan. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan kondisi itu bisa menghambat proses evakuasi korban. Riswandika menyebut stok BBM untuk masyarakat di Bener Meriah bahkan sudah tidak ada sama sekali. Sementara itu PT Pertamina Persero memastikan BBM di wilayah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tetap tersedia. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menyebut distribusi BBM sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun kapal kini sudah berhasil sandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. rekan-rekan media, kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyikapi untuk video penjarahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah dan
kami mengharapkan masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar, karena dari pihak BNPB maupun dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda, daerah Tapanuli Tengah maupun Sibolga. Tapi memang saat ini terkendala oleh bencana tanah longsor yang berada di daerah Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Jadi kami mengharapkan masyarakat agar bersabar, dan kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Demikian, terima kasih. Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi Lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar atau illegal logging di hulu sungai. Praktik illegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur pada Sabtu 29 November. Johan mengatakan tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini. Jumlah korban tewas akibat tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh terus bertambah hingga mencapai 300 orang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengungkap penyebab utama banjir bandang tersebut. Setidaknya ada 5 kabupaten yang terdampak bencana parah, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Bencana ini dipicu 3 faktor utama dengan curah hujan tinggi hingga ekstrim sebagai faktor dominan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saryadi Jakarta pada Sabtu 29 November. Lana menyebut kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. Terkait longsor yang terjadi di 2 kabupaten di Sumatera Utara, Lana juga buka suara. Menurutnya, lokasi bencana umumnya berada di kawasan perbukitan curam hingga sangat curam yang mengelilingi kota Sibolga, khususnya di sisi timur selatan. Kini tercatat total ada 303 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data ini berdasarkan laporan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari pada Minggu 30 November. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat
tidak menetapkan status kedaruratan, artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus, ini kami kirim terus ya, setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Dan kami informasikan juga Kota Sibolga yang saat ini masih belum bisa ditembus lewat darat, untuk bantuan logistik mulai besok kita akan juga mendorong logistik menggunakan jalur laut, karena KRI bantuan TNI Angkatan Laut itu juga besok sudah tiba di Sumatera Utara. Kemudian untuk Humbang Hansunutan ya, ini juga ada pengungsi sebanyak 1.712 jiwa ya, jadi bukan kakak tetapi jiwa. Kemudian Mandailing Natal tersebar di 8 titik pengungsian ya. Nanti rinciannya silakan rekan media kami berikan rinciannya. Itu ada di 8 titik dengan jumlah per sore ini terdata 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas Gabungan di bawah koordinator BNPB untuk membuka jalur transportasi dan komunikasi. Untuk jalur transportasi Sibolga, Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka ya, tapi masih belum selesai, masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu. Kementerian Kehutanan buka suara soal banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto mengatakan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir itu berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan ilegal hingga penebangan liar. Pernyataan itu disampaikan Dwi merespon tuduhan bahwa dirinya membantah banjir di Sumatera Utara bukan disebabkan oleh pembalakan liar. Adapun sebelumnya Kementerian Kehutanan disebut membantah dugaan pembalakan liar menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Terkait narasi itu, Dwi menegaskan bahwa penjelasan Kementerian Kehutanan tidak pernah membantah kemungkinan adanya praktik illegal logging di balik kayu-kayu yang terbawa banjir. Pernyataan itu disampaikan Dwi pada Sabtu 29 November. Dwi mengatakan penjelasan pihaknya dilakukan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang mereka telusuri. Dwi menyebut Kemenhub tengah menelusuri dugaan unsur penebangan liar yang saat ini tengah menjadi isu hangat publik. Menurut Dwi, Kemenhub tengah memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebab kejahatan kehutanan mulai dipoles dengan berbagai motif, salah satunya memanfaatkan skema pemegang hak atas tanah atau PHAT.
Oleh karena itu, Dwi menegaskan pihaknya tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, namun juga menelusuri dokumen untuk menjerat penerimaan manfaat dari pemanfaatan kayu ilegal. Begini kondisi perubahan mewah Lumin Park Cluster di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, selesai diterjang banjir bandang. Sejumlah mobil hingga sepeda motor rusak selesai terbawa arus banjir. Genangan lumpur juga terlihat begitu tebal selesai banjir melanda wilayah perumahan elit di Padang itu. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @mikaela_rc_nugraha. Dalam keterangan unggahannya, ia menuliskan bahwa video itu dibuat pada Kamis 27 November selesai perumahan Lumin Park dilanda banjir. Ini Mazda lah. Mazda. Tidak dalam dakum lah. Dia back. Dia. Hanya orang sensian. Ini kok jatuh lah. Allah ilah sensi. Sensi. Ini berat. Mana tu kita tak. Allah ilah. Mana ya? Ini motor. Inilah. Banyak orang salah loh. Ini bang, Takuru ah. Tolong banget pada BNPB. Ini keadaan di klaster Lumin Park. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Lumin Park. Kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Itu mobil hanyut. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ini Lumin Park cluster habis. Ini Lumin Park cluster habis. Ya Allah, inilah pemandangan pagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini terendam semua ya Allah. Ya Allah, betapa derasnya ya Allah.
Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Telah terjadi banjir bandar. Banjir bandang ya Allah. Ya Allah, sungai Lubuk Minturun telah meluap ya Allah. Ya Allah, sejarah. Ya Allah, sejarah. Ya Allah. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Banjir berat sih, banjir luar biasa hebatnya ini. Dari pagi juga dibangun sama Iqbal jam 6 tadi. Udah ada yang udah lihat di depan mata tuh ada dua mobil yang hanyut terbawa arus. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pertamina memastikan stok BBM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia selesai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kabar itu disampaikan oleh Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun pada Minggu 30 November. Robert mengatakan kapal distribusi sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun kapal kini sudah berhasil bersandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. Kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor membuat PT Pertamina Patra Niaga harus melakukan penyesuaian besar pada pola distribusi energi. Robert mengatakan, meski sejumlah akses terputus, namun PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM dan LPG tetap mengalir dengan skema distribusi darurat. Pihaknya bakal terus bergerak mencari rute alternatif agar penyaluran tidak terhenti. Robert menjelaskan bahwa kondisi lapangan yang berupa cepat membuat tim distribusi harus terus mengidentifikasi jalur alternatif. Sebagian rute yang sebelumnya menjadi jalur suplai utama tidak bisa dilalui mobil tangki karena jembatan amblas, jalan terputus, hingga genangan banjir yang terlalu tinggi. Tidak hanya akses darat, suplai melalui jalur laut juga terdampak gelombang tinggi. Namun ketersediaan stok tetap aman setelah 3 kapal sandar dan melakukan pembongkaran. Untuk itu, Robert mengatakan ada 4 kapal lain disiagakan sebagai floating stock untuk menjaga ketahanan pasokan regional. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto ikut turun langsung mengirimkan bantuan di Aceh pada Sabtu 29 November. Titik meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi, Aceh bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Rombongan Titik meninjau 2 lokasi pengungsian di Desa Plang Awe, Kecamatan Murudu. Mereka melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak hingga kebutuhan mendesak di lapangan. Kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam menangani bencana. Menhan mengatakan situasi memprihatinkan di Aceh memerlukan bantuan cepat. Menhan menegaskan bahwa seluruh upaya harus dilakukan cepat tanpa menunggu rapat atau koordinasi berlarut. Ia juga memastikan TNI mulai mengirimkan bantuan secara bertahap ke wilayah terdampak. Sementara itu Panglima TNI diperintahkan mengerahkan personel tambahan untuk mempercepat distribusi. Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera, salah satunya Aceh. Stok BBM di Kabupaten Biren menipis hingga membuat warga harus rela mengantri berjam-jam sejak subuh demi mendapatkan BBM. Selain Biren, Kabupaten Pidi juga mengalami kelangkaan BBM selesai banjir bandang menerjang. Bahkan harga BBM melambung akibat kelangkaan stok. Sementara itu Pemkab Bener Meriah mengatakan
Stok BBM untuk operasional tim evakuasi dan logistik dilaporkan tersisa untuk 2 hari ke depan. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan kondisi itu bisa menghambat proses evakuasi korban. Riswandika menyebut stok BBM untuk masyarakat di Bener Meriah bahkan sudah tidak ada sama sekali. Sementara itu, PT Pertamina Persero memastikan BBM di wilayah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia. Korporat Sekretari PT Pertamina Patradiaga Robert MV Dumatubun menyebut distribusi BBM sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun, kapal kini sudah berhasil sandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. Terima kasih rekan-rekan media. Kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyikapi untuk video pencerahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Dan kami mengharapkan masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar, karena dari pihak BNPB maupun dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda, daerah Tapanuli Tengah maupun Sibolga. Tapi memang saat ini terkendala oleh bencana tanah longsor yang berada di daerah Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Kami mengharapkan masyarakat agar bersabar dan kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Demikian, terima kasih. Sejumlah kayu besar tanpa kulit yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Gelondongan kayu itu viral karena jumlahnya cukup banyak dan kayu-kayu terpotong rapi, bahkan tak sedikit yang sudah dalam kondisi tanpa kulit. Organisasi lingkungan Walhi menyoroti gelondongan kayu yang memenuhi genangan air ketika banjir terjadi. Walhi menilai gelondongan kayu yang hanyut itu diduga merupakan hasil praktik penebangan liar atau illegal logging di hulu sungai. Praktik illegal logging itu diduga berasal dari kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Terkait hal itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Desakan itu disampaikan Daniel saat ditemui di Cibubur pada Sabtu 29 November. Johan mengatakan tim investigasi itu dibentuk guna menjawab keresahan publik soal dugaan pembalakan liar. Legislator PKB itu menilai investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada unsur pidana di balik bencana ini.
Jumlah korban tewas akibat tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh terus bertambah hingga mencapai 300 orang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkap penyebab utama banjir bandang tersebut. Setidaknya ada 5 kabupaten yang terdampak bencana parah yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Bencana ini dipicu 3 faktor utama dengan curah hujan tinggi hingga ekstrim sebagai faktor dominan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saryadi Jakarta pada Sabtu 29 November. Lana menyebut kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. Terkait longsor yang terjadi di 2 kabupaten di Sumatera Utara, Lana juga buka suara. Menurutnya, lokasi bencana umumnya berada di kawasan perbukitan curam hingga sangat curam yang mengelilingi kota Sibolga, khususnya di sisi timur selatan. Kini tercatat total ada 303 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data ini berdasarkan laporan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari pada Minggu 30 November. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di 1 titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih 1 titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus ini kami kirim terus ya, setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Dan kami informasikan juga Kota Sibolga yang saat ini masih belum bisa ditembus lewat darat untuk bantuan logistik. Mulai besok kita akan juga mendorong logistik menggunakan jalur laut. Karena KRI bantuan TNI Angkatan Laut itu juga besok sudah tiba di Sumatera Utara. Kemudian untuk Humbang Hansudutan, ya,
Ini juga ada pengungsi sebanyak 1.712 jiwa ya. Jadi bukan kakak tetapi jiwa. Kemudian Mandailing Natal tersebar di 8 titik pengungsian ya. Nanti rinciannya silakan rekan-rekan media kami berikan rinciannya. Itu ada di 8 titik dengan jumlah per sore ini terdata 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas Gabungan di bawah koordinator BNPB untuk membuka jalur transportasi dan komunikasi. Untuk jalur transportasi Sibolga, Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka ya, tapi masih belum selesai, masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu. Kementerian Kehutanan buka suara soal banyaknya kayu kelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto mengatakan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir itu berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan ilegal hingga penebangan liar. Pernyataan itu disampaikan Dwi merespon tuduhan bahwa dirinya membantah banjir di Sumatera Utara bukan disebabkan oleh pembalakan liar. Adapun sebelumnya Kementerian Kehutanan disebut membantah dugaan pembalakan liar menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Terkait narasi itu, Dwi menegaskan bahwa penjelasan Kementerian Kehutanan tidak pernah membantah kemungkinan adanya praktik illegal logging di balik kayu-kayu yang terbawa banjir. Pernyataan itu disampaikan Dwi pada Sabtu 29 November. Dwi mengatakan penjelasan pihaknya dilakukan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang mereka telusuri. Dwi menyebut Kemenhub tengah menelusuri dugaan unsur penebangan liar yang saat ini tengah menjadi isu hangat publik. Menurut Dwi, Kemenhub tengah memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebab kejahatan kehutanan mulai dipoles dengan berbagai motif, salah satunya memanfaatkan skema pemegang hak atas tanah atau PHAT. Oleh karena itu, Dwi menegaskan pihaknya tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, namun juga menelusuri dokumen untuk menjerat penerimaan manfaat dari pemanfaatan kayu ilegal. Begini kondisi perubahan mewah Lumin Park Cluster di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang selesai diterjang banjir bandang. Sejumlah mobil hingga sepeda motor rusak selesai terbawa arus banjir. Genangan lumpur juga terlihat begitu tebal selesai banjir melanda wilayah perumahan elit di Padang itu. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @mikaela_rc_nugraha. Dalam keterangan unggahannya, ia menuliskan bahwa video itu dibuat pada Kamis 27 November selesai perubahan Lumin Park dilanda banjir. Mazda lah. Mazda. Dia dah koma lah. Dia back. Dia. Hanya orang selfie lah. Jadi pop jatuh lah. Allah ilah selfie. Selfie. Allah. Mana tu betul tak? Allah ilah. Mana ya? Ini motor. Itulah.
lebih bang, Kapuru. Tolong banget pada BNPB. Ini keadaan di klaster Lumensak. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Luminpak. Kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Itu mobil hanyut. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ini Luminpak klaster habis. Ini Luminpak klaster habis. Ya Allah, inilah pemandangan pagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini terendam semua ya Allah. Ya Allah, kabar deras ya Allah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Telah terjadi banjir bandar, banjir bandang ya Allah. Ya Allah, sungai Lubuk Minturun telah meluap ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Tolong banget BNPB semuanya. Ini tambah deras di sini harusnya. Banjir deras sih, banjir luar biasa hebatnya ini. Dari pagi juga dilakukan sama kapal yang senang tadi. Udah ada yang udah lihat di depan mata tuh udah ada 2 mobil yang hanyut terbawa arus. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pertamina memastikan stok BBM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia seusai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kabar itu disampaikan oleh Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun pada Minggu 30 November. Robert mengatakan kapal distribusi sempat menghadapi kendala di jalur laut kawasan SPM Pelawan akibat gelombang tinggi. Namun kapal kini sudah berhasil bersandar dan kegiatan bongkar muat kembali berjalan sehingga suplai kembali bertahap normal. Kerusakan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor membuat PT Pertamina Patraniaga harus melakukan penyesuaian besar pada pola distribusi energi. Robert mengatakan, meski sejumlah akses terputus, namun PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM dan LPG tetap mengalir dengan skema distribusi darurat. Pihaknya bakal terus bergerak mencari rute alternatif agar penyaluran tidak terhenti. Robert menjelaskan bahwa kondisi lapangan yang berubah cepat membuat tim distribusi harus terus mengidentifikasi jalur alternatif. Sebagian rute yang sebelumnya menjadi jalur suplai utama tidak bisa dilalui mobil tangki karena jembatan amblas, jalan terputus, hingga genangan banjir yang terlalu tinggi. Tidak hanya akses darat, suplai melalui jalur laut juga terdampak gelombang tinggi.
Namun ketersediaan stok tetap aman setelah 3 kapal sandar dan melakukan pembongkaran. Untuk itu, Robert mengatakan ada 4 kapal lain disiagakan sebagai floating stock untuk menjaga ketahanan pasokan regional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.